Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Mari kita membaca sebagian firman Tuhan yang terambil dalam Yakobus pasal 4, saudara, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saudara harus memperhatikan ayat ini atau firman ini sangat penting bagi kita. Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 4, firman Tuhan berkata, "Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Saudara sekalian, semakin seseorang menggali firman Tuhan di dalam kitab Perjanjian Baru, ya, maka seseorang makin memahami betapa mahal harga yang harus dibayar sebagai pengikut Kristus, saudara. Jadi kalau kita makin tulus membaca Alkitab khusus Perjanjian Baru, karena kitab orang Kristen itu adalah Perjanjian Baru. Ya. Perjanjian Lama itu adalah kitab orang Yahudi. Bukan berarti lalu kita tidak menggunakan Alkitab Perjanjian Lama. Sebab tanpa Perjanjian Lama tidak mungkin ada Perjanjian Baru. Tetapi kita khusus orang percaya, orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus, Alkitab kita adalah kitab Perjanjian Baru. Ya saudara. Jadi kalau kita makin hari makin memahami, kita akan melihat betapa mahalnya yang harus dibayar sebagai seorang pengikut Kristus. Tentu harga yang dimaksud itu adalah di mana seseorang tidak boleh mencintai dunia. Tidak boleh mencintai dunia. Sebab kalau seseorang mencintai dunia, termasuk apa yang ada di dalamnya, dia menjadi musuh Allah. Dia akan menjadi musuh Allah. Itu sebabnya saudara-saudara kasih dalam Tuhan, jangan sampai kita pada akhirnya bersahabat dengan dunia ini. Kita terikat sampai sudah mendarah daging yang pada akhirnya tidak bisa dilepaskan. Jika masih memiliki kesempatan, saudara, saya menganjurkan keluar dari wilayah itu. Lepaskan percintaan dunia. Sampai tidak memiliki gairah sama sekali terhadap dunia. Walaupun kita ada di dunia, ibarat kita sebagai ikan yang ada di laut, yes, ibarat ikan di laut, selagi ikan tersebut dia tidak mati, dia tidak mungkin tercemari dengan kadar garam yang ada di air laut tersebut. Ya, tidak mungkin saudara, Anda lihat ikan laut, walaupun dia hidup di kedalaman laut, saudara, tapi dagingnya itu, saudara, tidak tercemar
dengan kadar garam yang ada di laut. Benar enggak saudara? Kalau orang kita beli ikan saja di pasar, ikan laut, bukankah air laut itu sangat asin? Tapi begitu sampai di rumah, sampai di dapur kita bersihkan, lalu kita taburi dengan garam. Demikian pula saudara dengan kita. Selagi kita rohani kita hidup saudara, rohani kita terus bertumbuh, tidak mungkin mestinya kita dicemari oleh dunia ini. Tidak akan mungkin. Nah, ciri orang yang akhirnya dicemari oleh dunia ini dengan berbagai kesenangan dan kenikmatan hidup menunjukkan bahwa rohaninya pasti mati. Tapi kalau orang rohaninya benar-benar hidup, yang dituntun oleh Allah, dia tidak mungkin tercemari. Allah ini fakta saudara. Umat perjanjian lama saudara, mereka belum melihat teladan Yesus. Misalnya Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel. Ketika mereka diangkut di kepembuangan oleh zaman pemerintahan Nebukadnezar, mereka tidak terwarnai loh saudara dengan kebudayaan, pola hidup atau cara hidup orang-orang Babel. Dari perkara kecil soal makan saja saudara, orang-orang Yahudi khususnya Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, mereka menyatakan diri untuk tidak menajiskan diri terhadap makanan-makanan orang-orang negeri Babel. Mereka tidak sentuh itu. Itu hanya soal makanan saudara, begitu strict. Apalagi saudara ketika mereka ditantang untuk menyembah berhala. Padahal kan mereka pada waktu itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi loh. Kalau mereka terikat dengan kedudukan jabatan di negeri Babel, ketika terancam nyawa mereka, jabatan dan kedudukan mereka di hadapan raja, otomatis pada waktu upacara penyembahan berhala, penyembahan kepada patung yang dibuat oleh Nebukadnezar, pasti mereka melakukan hal itu. Saat bunyi-bunyian, tari-tarian, seruling berbunyi, mereka pasti sujud menyembah patung, tapi mereka tidak melakukan. Itu upacara yang luar biasa, besarnya karena dihadiri oleh sekian banyak orang. Tapi mereka tetap berdiri sendiri. Ini orang-orang yang tidak tercemari, saudara. Nah, kalau kita sebagai orang Kristen, kita mengaku kita percaya kepada Kristus dan kita percaya kepada Roh Kudus mendiami kita, tapi saudara terikat dengan dunia, itu something wrong. Pasti ada yang salah saudara. Orang Kristen yang sejati itu pasti tertutup terhadap dunia ini seperti orang-orang Kristen di abad mula-mula. Tidak memiliki kesempatan untuk menikmati dunia. Jendela dunia tertutup bagi mereka saudara. Maka tidak heran terjadi akselerasi atau percepatan pemindahan hati mereka ke kerajaan sorga. Mereka tidak takut terhadap bahaya. Paulus juga menyatakan itu. Dia tidak takut terhadap bahaya kelaparan, bahaya pedang. Dia tidak takut karena hatinya saudaraku sudah terpindahkan ke kerajaan sorga. Dia tidak tercemari. Ancaman apapun yang dikeluarkan oleh pemerintahan Roma, Paulus tidak takut. Dia lebih memilih di penjara saudara karena Injil. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Makanya orang kalau tidak mengerti Injil, mendengar khotbah seperti ini, dia berkata ini khotbah ke apa? Atau ini aneh. Padahal ini yang benar saudara. Tetapi karena sudah terlanjur duniawi dan menikmati pengajaran-pengajaran yang tidak tepat,
akhirnya sudah mewarnai, membentuk di dalam jiwa menjadi sebuah doktrin, akhirnya susah lagi diubah. Udah gak bisa lagi dipulihkan, saudara. Seperti Nikodemus yang datang kepada Yesus di tengah malam, saudara. Takut dilihat oleh rekan-rekannya. Dia penuh dengan ketakutan, takut kehilangan jabatan, takut dieliminir, takut dikeluarkan dari agama Yahudi, saudara. Karena sudah terlanjur terwarnai dengan ajaran yang salah. Ketika diberikan ajaran yang baru, dia udah gak sanggup menerima. Apalagi ketika Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, Nikodemus, kamu pengajar Israel. Kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Dia berpikir, dia berkata, masa aku sudah tua begini, dilahirkan kembali? Loh. Dia sudah tidak bisa menangkap loh, saudara. Nah, banyak orang Kristen tidak bisa menangkap. Khotbah seperti ini tidak laku di pasaran, saudara. Padahal ini yang benar, saudara. Kalau sudah terus mengikuti, engkau akan mulai merasakan, oh ini yang benar. Beda loh, saudara, hari ini banyak pengajaran-pengajaran yang palsu. Banyak pengajaran yang hanya meninabobokan jemaat. Banyak pembicara seperti motivator loh. Memanjakan jemaat yang tanpa sadari terikat oleh dunia ini. Apalagi kalau khotbah-khotbah kamu akan jadi kepala bukan ekor. Kamu pasti naik bukan turun. Naik aja gak usah turun-turun deh. Kamu jadi kepala bukan ekor. Kamu naik bukan turun. Loh, ini pengajaran apa begini itu? Itu konteks umat perjanjian lama, bro. Kalau untuk konteks umat perjanjian lama, kamu jadi kepala bukan ekor, naik bukan turun, itu cocok. Sebab orientasi berpikir mereka itu kanaan jasmani. Palestina yang hari ini konflik dengan Hamas yang tidak pernah berhenti. Kalau orang Kristen, saudara, tidak demikian. Barang siapa tidak melepaskan diri dari segala keikatan, dia tidak layak menjadi muridku. Barang siapa tidak rela tidak kehilangan nyawa, dia akan kehilangan nyawa. Bukan jadi kepala bukan ekor, hamba kita, saudara. Saudara mau presiden, menteri, kamu hamba. Tapi karena pengajaran yang salah, maka yang dikejar itu bagaimana aku jadi kepala bukan ekor. Tentu bukan tidak boleh jadi kepala. Tapi orang Kristen di abad mula-mula dipotong kepala, mana kepalanya? Dibakar hidup-hidup loh, saudara. Mana ekornya? Di penjara. Apakah mereka tidak diberkati Tuhan? Jadi kita mestinya menyadari, ya saudara, belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh. Perhatikan ayat demi ayat. Jangan hanya mengambil ayat-ayat yang menyenangkan telinga, saudara. Saya berharap, saudara, ini menjadi pesan Tuhan bagi kita sekalian. Amin.